sudah siap, kita cari tempat duduk yang nyaman supaya kita dapat beribadah dengan baik. Nah, sekarang kita mau menyapa teman-teman kita nih. Lese. Kenapa, Lese? Kita kan ibadahnya tidak tatap muka. Tidak iya. bertemu dengan teman-teman semuanya. Nah, adik-adik bisa menyapa kakaknya, adik, atau papa mama yang mendampingi. Nah, tidak lupa juga kita mau menyapa Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan Shalom, shalom. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh kembali lagi beribadah di hari Minggu ini, Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati ibadah ini Tuhan supaya boleh berjalan dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lase Yesika, adik-adik di rumah, Lase udah mau kasih lihat gambar nih, coba lihat. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Itu adalah gambar superhero Lase, adik-adik. Nah, kira-kira kalau menurut Lase sama adik-adik di rumah, superhero itu hebat nggak? Hebat, Lase. Superhero itu baik nggak? Baik, Lase. Iya, superhero itu baik. Superhero itu bisa menolong semua orang. Nah, tapi kira-kira superhero itu ada nggak ya di dunia nyata? Kalau setahu Lose ya, superhero itu cuma ada di film-film Lose, adik-adik. Kira-kira ada ya? Kayaknya nggak ada deh Lose. Lase Hilda, tunggu dulu. Kenapa Lose? Ada satu superhero yang menyelamatkan kita semua, Lose. Siapa, Yang Lose? menyelamatkan Lose, Hilda, dan adik-adik semua. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Siapa Lose? Namanya Tuhan Yesus, Lose. Oh, Tuhan Yesus ya. Iya, apapun yang dilakukan sama Tuhan Yesus pasti sangat hebat. Nah, Lose, adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hebatlah Tuhan Yesus dengan bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini pakai gerakan ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
kita mau bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Papa, Mama di rumah boleh bantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja. Atau adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dulu. Nanti kalau sudah ibadah tatap muka, kita bisa menyerahkan amplop itu ke gereja. Sambil mengiringi persembahan kita hari ini, kita mau pujikan burung pipit. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik di rumah, siapkan hatinya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan juga Alkitab dan catatan minumannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Aku
adik-adik, selamat pagi. Saya harap hari ini adik-adik tetap dalam kondisi yang baik ya. Hari ini Lausa senang bisa ketemu adik-adik walaupun tidak secara langsung. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lausa ajak untuk adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, kiranya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan telinga yang baik dan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Lausa punya beberapa gambar. Coba perhatikan dengan baik ya. Nah, adik-adik tadi sudah melihat gambar. Kira-kira ada gambar apa aja nih? Nah, ada gambar baju yang sudah lama dipakai, jadinya bolong-bolong banyak ya. Ada buku yang sudah menguning, dimakan rayap. Kemudian ada lagi boneka yang sudah lama dipakai, akhirnya yang ada di dalamnya semuanya keluar, rusak. Dan terakhir ada gambar manusia, fase manusia dari bayi, anak-anak, remaja, sampai menjadi kakek-kakek. Nah, di dalam gambar tadi ada gambar bahwa semuanya itu telah berubah. Barang-barang yang kita punya bisa saja hancur atau rusak. Manusia pun bisa berubah menjadi tua. Tapi ada nih hal yang tidak bisa berubah atau kekal untuk selama-lamanya. Ada yang tahu nggak? Nah, supaya tahu, mari kita dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dua hal tentang firman Tuhan. Lausa ajak untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan baik supaya adik-adik tahu firman Tuhan hari ini. Nah, Lausa punya pertanyaan nih untuk adik-adik di rumah. Selama-lamanya, adik-adik tahu nggak arti dari selama-lamanya? Nah, kalau Lausa Kingkin jelaskan nih, selama-lamanya itu adalah sampai akhir hidup, tidak bisa berubah atau tidak bisa menghilang. Nah, seperti yang adik-adik tadi lihat gambar-gambar tadi, ada baju, buku, boneka, dan manusia, semuanya bisa berubah. Barang-barang bisa menjadi hancur. Nah, adik-adik, ada nih hal yang tidak bisa berubah atau kekal untuk selama-lamanya. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab kita, 1 Petrus 1 ayat 25. Lausa akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Dengarkan dengan baik ya. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, firman Tuhan itu ternyata tetap adik-adik tidak berubah untuk selama-lamanya. Artinya firman Tuhan ini berlaku sampai adik-adik menjadi nenek-nenek, sampai menjadi kakek-kakek. Nah, kira-kira perlu berapa tahun untuk menjadi nenek atau kakek? Lama ya adik-adik. Berarti firman Tuhan itu berlaku sampai adik-adik tua nanti. Dan di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan membawa kita di dalam surga, ke dalam surga. Dan seperti yang difirmankan dalam Alkitab bahwa firman Tuhan itu berisi kebenaran adik-adik. Nah, adik-adik, karena Alkitab berisi tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan sekali lagi di dalam Alkitab, dalam Yakobus 1 ayat 22. Lausa akan bacakan untuk adik-adik di rumah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendengarkan firman saja, tapi harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
karena Allah telah mengutus Roh Kudus supaya kita bisa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, sama halnya hari ini nih, di tengah pandemi ini yang semakin sulit, semakin semuanya serba tidak baik ini, kita dimanapun kita berada, baik di gereja, di rumah, di dalam kondisi apapun, baik kita sedih ataupun senang, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan juga ingin, karena kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukan firman Tuhan dengan baik. Misalnya nih, adik-adik di rumah sedang mendengarkan firman Tuhan tentang ketaatan. Nah, artinya adik-adik harus menaati atau mematuhi perintah yang Tuhan berikan dengan baik. Dengan begitu, Tuhan akan senang. Nah, ingat adik-adik, hari ini Lause mau mengingatkan bahwa firman Tuhan itu tetap tidak berubah dan berlaku untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh api, air, ataupun menghilang. Firman Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Untuk adik-adik di rumah yang kelas 1 bisa disiapkan catatan mingguannya dan jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Nah, adik-adik, Lause firman hari ini sudah selesai. Lause mau mengajak adik-adik di rumah untuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman yang kami dengar hari ini harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu mengandung kebenaran ya Tuhan, maka kami harus melakukannya. Dan hari ini kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Gimana nih firman Tuhannya tadi? Jangan lupa ya ditanam di dalam hati kita supaya kita semakin hari semakin berbuah, dan jangan lupa juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama pujikan terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.